Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, udah meluangkan waktunya di siang hari ini. Baiklah teman-teman, saya Lena Cecilia-Afri, CGP Angkatan 9. Saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan saya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Apriani. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, gini Bu, terima kasih sebelumnya. Kan kita akan melaksanakan kegiatan observasi supervisi di kelasnya Bu Tari. Jadi tujuan kita melakukan observasi supervisi ini adalah sebagai bentuk evaluasi kita dalam mengembangkan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai tahap observasi, jadi kita lakukan dulu praobservasi, di mana tujuannya ini adalah untuk mengetahui area pengembangan yang hendak dicapai pada saat observasi, serta mengetahui strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas Ibu Tari. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Tari. Kemudian nanti video kita ini akan saya tayangkan di channel YouTube saya. Oke, baik Bu Tari. Pertanyaan pertama adalah nanti kira-kira pada kelas berapa kita akan melakukan observasi? Saya di sini akan mengaku atau mengajar di kelas 10 jurusan TKJ. Harinya kapan Bu? Harinya Rabu Jam pertama jam 7 sampai selesai. Baik. Kemudian boleh tahu tujuan pembelajaran nanti di kelasnya itu apa Bu ya? Tujuan pembelajarannya kebetulan kita materinya teks, jadi teks ini dinamakan recall. Jadi tujuan pembelajarannya siswa mampu untuk menuliskan teks recall dalam bentuk sederhana dalam bahasa Inggris, dan juga siswa mampu untuk tahu apa itu kata kerja yang digunakan dalam teks itu. Oke, kemudian pasti ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Apa tuh Bu kira-kira indikatornya? Indikatornya salah satunya ya siswanya nanti setelah belajar recall teks bisa untuk menuliskan teks dalam bahasa Inggris yang biasanya mereka kenal teks recall atau teks yang diulangi dalam masa lalu. Jadi kalau yang di bahasa Inggris ini nanti siswa tahu bagaimana cara membedakan dan penempatan posisi verb atau kata kerja yang sesuai dengan teks ini. Jadi teks ini memakai verb 2. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu saya amati nanti di kelas tuh di area mana? Area pengembangan itu penulisan ya, di writingnya siswa nanti dapat mengembangkan kreativitasnya dan memunculkan ide untuk menuliskan sebuah teks sederhana. Berarti lebih ke meningkatkan kreativitas siswa ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira nanti strategi pembelajaran apa yang bakal digunakan? Strategi pembelajaran saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab nanti dalam diskusi. Berarti kalau apa Bu model yang dipakai, model pembelajaran kalau di teks ini saya pakai discovery learning. Discovery learning. Oke, baik. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan apa? Metodenya saya menggunakan presentasi, kemudian tanya jawab, kemudian nanti ada ya diskusi, kemudian presentasi, lalu tanya jawab. Oke, baik. Kemudian apakah Ibu nanti di pembelajaran itu menggunakan media? Iya, pastinya menggunakan media. Apa media yang Ibu gunakan nanti? PowerPoint, kemudian worksheet atau lembar tugas siswa, kemudian nanti sebagian ada origami atau karton. Oke, baik. Kemudian nanti Bu, setelah pelaksanaan supervisi nanti kita akan melakukan kegiatan yang namanya pasca observasi. Nah, di mana nanti ini akan menjadi tindak lanjut dari kegiatan observasi yang kita lakukan di kelas. Kemudian Bu, apa kira-kira harapan Ibu terhadap kegiatan observasi kita ini nanti? Kegiatan supervisi kita ini ya. Saya berharap bisa menjadi refleksi untuk saya sebagai pengajar, bagaimana ke depannya lebih baik lagi
dan juga pastinya untuk sasaran kita itu siswa ya Bu. Oke. Baiklah Bu, selanjutnya nanti kita akan jumpa di next waktu di kesempatan selanjutnya dalam kelas Ibu, yaitu melaksanakan observasi supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelasnya Ibu Tari. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu Tari. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning. Okay. How is you going today? Happy and Happy? Are you okay today? Oke. Kalau tidak oke berarti dia belum ready to study ya. Siapa yang hadir today? Please doesn't come. Bintang paling kecil tiga. Empat video. Siapa aja? Bintang paling kecil video. Zidan. Oh ya Zidan berlima. Zidan apa? Tidak tahu apa kabar itu. Siapa aja? Di grup orang tua ada berapa? Siapa? Fikri? Siapa Fikri? Siapa lagi? Zidan, Bintang, Valen, Fikri. Febrio. Febrio. Terus? Valen, Oleh. Fikri. Apa ya? Kita mau bagi. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi yang Lestari setelah kita melaksanakan tadi observasi supervisi di kelas. Jadi kita jumpa lagi di percakapan atau wawancara pasca observasinya. Terima kasih ya Bu Tari udah meluangkan waktunya sekali lagi. Jadi gini, setelah kita melaksanakan yang tadi itu supervisi akademik di kelas
atau sebagai observasi, maka di sini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan rencana tindak lanjut untuk kedepannya lagi agar proses pembelajaran dilakukan lebih bagus lagi. Gitu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Miss Ari. Yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Miss Tari tentang pelaksanaan supervisi kita tadi di kelas? Perasaan saya ya yang pastinya senang gitu ya Bu, karena saya terpilih untuk disupervisi oleh Ibu sebagai tugas CGT-nya. Kemudian perasaan saya selanjutnya, saya merasa di kelas itu disupervisi langsung, kemudian dari segi saya mengajar, kemudian teknik dan model apa yang digunakan, kemudian pendekatan apa ke siswa, jadi saya perasaannya senang gitu disupervisi. Oke. Kemudian menurut Miss Tari nih, kalau Miss Tari bisa menilai sendiri pelaksanaan pembelajarannya, bagaimana penilaian Miss Tari terhadap yang sudah tadi di kelas? Kalau menurut saya dan dari apa yang sudah saya ajarkan tadi di kelas, kemudian Ibu sudah melihat juga tadi di supervisi, menurut saya tadi anak-anak belum terlalu antusias dalam proses pembelajaran. Mungkin karena ini materi baru di mereka, jadi menurut saya mereka masih canggung dan masih bingung dengan materi yang telah disampaikan tadi. Jadi mungkin perlu adanya model-model lain nanti untuk kedepannya yang akan saya gunakan supaya anak-anak lebih melihat dan lebih tahu sebetulnya apa materi yang saya sampaikan tadi. Kemudian anak-anak bisa juga lebih antusias mungkin dengan menggunakan mungkin video-video pembelajaran. Tadi kan saya menggunakan PowerPoint dan walaupun sudah pakai karton ya Bu, kemudian udah pakai kertas segala macam worksheet, tapi mungkin kurang adanya video mungkin kan. Kemudian anak mungkin tidak melihat yang bersuara kayak gitu. Kalau misalnya di segi indikator pencapaian tujuan, apakah tadi itu di proses pembelajaran itu sudah tercapai atau bagaimana? Kalau menurut saya indikator tadi sudah tercapai, indikator-indikatornya, karena menurut saya dalam proses pembelajaran tadi saya sudah menerapkan dan mengimplementasikan indikator ajar yang mau saya ajarkan sebelumnya. Jadi indikator di sini saya lebih rincinya karena ini teks Bu, jadi saya ke penulisan writing tadi, makanya anak-anak kan dalam diskusi kelompok tadi ada yang memang disuruh menulis, kemudian dari nulis tadi dipresentasikan ke depan. Jadi menurut saya nih Bu, kalau menurut Ibu saya kurang tahu, menurut saya sudah tercapai. Baik. Kemudian boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan Boleh. Gini ya Bu, kalau berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ketika melaksanakan supervisi Miss Tari tadi di kelas, secara garis besar pelaksanaan tadi pembelajaran di kelas itu udah sesuai dengan yang sudah Miss Tari buat di modul ajar. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai, di mana siswa sudah mampu membuat rekonteks atau menceritakan kembali kejadian yang telah dia alami di masa lampau. Kemudian namun kemarin itu di fokus kita itu ada pengembangan kreativitas siswa ya Mas ya. Jadi mungkin ini juga menjadi PR kita bersama sebagai seorang guru, di mana saya lihat kita kurikulum Merdeka ini kan fokusnya berpusat ke siswa, sedangkan kalau misalnya di kelas tadi dan di kelas saya juga terjadi seperti itu, di mana siswa ini tidak menyeluruh aktifannya. Jadi misalnya yang maju itu aja terus, atau misalnya yang aktif itu cuma segelintir gitu, sedangkan yang lainnya terlihat pasif gitu. Itu mungkin barangkali yang bisa saya nilai. Keantusiasan Iya betul, keantusiasannya. Yang beberapa yang antusias ini memang dia antusias karena
dari segi yang satu dia mungkin pengetahuannya lebih di antara teman-temannya yang lain, kemudian motivasinya juga kuat. Jadi yang terlihat sekali kesenjangannya antara siswa yang aktif dengan yang tidak aktif. Oke. Kemudian yang satu lagi yang tadi menjadi ini catatan saya adalah pembelajaran itu tadi juga masih didominasi dengan metode ceramah ya Bu. Itu juga terjadi juga di kelas saya, di mana kita ini dengan tipe siswa kita yang notabene dari siswa yang berkemampuan menengah ke bawah. Jadi kayak gimana kita sudah berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang betul-betul yang sesuai berpusat kepada siswa, namun ujung-ujungnya karena tidak ada feedback dari siswa, jadi kita jadinya ke ceramah lagi untuk ini. Jadi itu juga di kelas saya juga saya mengalaminya juga misalnya. Jadi itu mungkin menjadi PR kita bersama, semoga kedepannya bisa baik lagi. Mungkin demikian yang menjadi catatan saya, Miss. Kemudian lagi di bagian penampilan siswa apanya recount teksnya ke depan itu siswanya ini mungkin karena ini juga direkam ada malu-malu gitu siswanya. Jadi bagaimana menurut Miss Tari mendengar hasil yang saya sampaikan? Bagaimana pendapat Miss Tari? Ya, yang pastinya saya setuju dengan Ibu karena memang yang kita alami kita sebagai guru di sini mungkin kebetulan karena kita mau jadi swasta ya. Jadi memang antusias siswa itu kurang. Kemudian dari segi penalaran siswa khususnya di materi, kemudian kalau dari masukan-masukan Ibu atau feedback Ibu mungkin memang jadi catatan sama saya kalau memang di proses pembelajaran tadi anak-anak yang memang kurang sekali antusiasnya ya Bu, walaupun mereka memang di jurusan yang bisa dibilang jurusan TI gitu ya Bu, yang notabene memang lebih baik daripada yang TO. Ya, betul. Tapi ya kalau dibandingkan dengan mungkin ya sekolah lain atau gimana gitu mungkin kita masih biasa ya. Kemudian misalnya untuk yang kedepannya kompetensi apa yang Miss Tari mau kembangkan lagi gitu sebagai seorang guru? Kompetensinya saya mau kembangkan di berbicara. Oke, berbicara cara penyampaian atau bagaimana? Mungkin public speaking. Kemudian bagaimana dengan ini untuk mengaktifkan siswa tadi mungkin apa misalnya kompetensi yang bisa Tari kembangkan? Siswa mungkin ya memberikan video tadi Bu, kemudian mengajak siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan adanya suara-suara atau mungkin media yang bisa pokoknya mereka lebih semangat dalam proses pembelajaran. Oke. Kemudian kapan Miss Tari akan melakukan ini upaya peningkatan ini kapan Miss Tari akan mulai melakukan? Mungkin semester depan Bu. Semester depan karena semester ini udah berjalan ya Miss ya. Oke, kemudian ada nggak pihak yang bisa membantu Miss Tari dalam merencanakan pembelajaran ini untuk kedepannya lebih bagus lagi? Ya mungkin rekan sejawat sesama pengampu bahasa Inggris. Pastinya kami akan diskusi, kemudian mungkin dibantu juga dengan MGMP. Oke, baik. Kemudian ini ada yang tadi hasil supervisi yang sudah kita lakukan tadi, saya telah catat di form supervisi untuk sebagai bukti administrasi saya. Kemudian secara garis besarnya saya ingin Miss Tari untuk menyampaikan beberapa tanggapan Miss Tari tentang supervisi yang telah saya lakukan tadi. Bagaimana? Ya tanggapan saya ya bagus ya Bu, maksudnya memang guru ini harus disupervisi sebetulnya kan Bu, karena kita bisa meninjau sebagaimana kita mengajar, kemudian model dan teknik apa yang kita gunakan atas pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita tidak supervisi kan kita tidak tahu ya Bu apa kekurangan kita pastinya. Kemudian
bagaimana masukan atau feedback dari kawan, supervisi gitu Bu. Jadi ya tanggapan saya ya baik gitu Bu, supervisinya. Oke. Berarti enggak ini ya Bu, enggak kapok kalau misalnya di supervisi lagi. Justru malah saya memang pengen di supervisi gitu kan Bu, supaya jadi feedback kan, Iya, ada betul. refleksi bagi saya. Saya juga demikian ya Bu. Oke, baiklah Bu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Hari yang telah meluangkan waktunya mulai dari pra-observasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi ini. Semoga kedepannya lagi PR saya dan kita semua sebagai guru, kita menjadi pendidik yang betul-betul melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum mereka. Oke, baik, terima kasih Miss Hari.